Prakas dan aku Tia. Jadi dari kemarin kita belum sempat bikin video karena kesibukan, dia masih ospek dan aku kesibukan ibu rumah tangga guys. Jadi dalam pertemuan kita kali ini aku akan review film Bollywood. Judulnya apa Tia? Aitra. Dia belum pasti ngomong bahasa Bollywood guys ya. Jadi judul filmnya itu film Aitras. Jadi film Aitras ini diperankan oleh Akshay Kumar bareng Kareena Kapoor dan ada juga di sini peran ketiganya yaitu Priyanka Chopra sebagai pelakor di sini guys. Iya benar. Pelakor. Tapi bukan pelakor sih sebenarnya, masa lalunya. Iya, ya, masa lalunya datang. Oke, jadi film Aitras ini dirilis pada tanggal 12 November tahun 2004 di Amerika ya guys ya. Film Aitras ini disutradarai oleh Abbas Mustan ya guys. Oke, kita lanjut saja guys. Kita langsung ke filmnya ya guys ya. Yang pertama itu alur ceritanya. Jadi ceritanya ini si Kareena Kapoor di film ini berperan sebagai pria Saksena ya guys ya, dan si Akshay Kumar berperan sebagai Raj Malhotra. Oke, diceritakan dalam film ini, awal film diceritakan si Kareena lagi sibuk mencari lowongan pekerjaan guys. Dia sambil olahraga mencari lowongan pekerjaan dan di sana dia mendapat telepon dari pengacara Ram. Namanya pengacara Ram ya. Dia disuruh datang ke rumahnya untuk interview. Nah, di sisi lain itu ada seorang wanita di sini namanya Kanchan guys. Kanchan ini diperankan oleh Upasana Singh. Di sini berperan sebagai Kanchan. Dia ingin melamar sebagai pembantu rumah tangga. Ini dia melamarnya ke rumah Raj Malhotra ya. Jadi disinilah terjadi pertukaran guys. Jadi karena dia salah mengingat nomor rumah, si Kareena seharusnya masuk ke rumah yang nomor 13 dan si Kanchan ini harusnya masuk ke nomor 30, tapi mereka ketukar. Si pria masuk ke nomor 30, Kanchan masuk ke nomor 13 guys. Nah, jadi di sana si Raj Malhotra kaget, yang datang kok pembantu rumah tangganya kok cantik banget ya dan kelihatan berpendidikan. Nah, terus yang lagi satu pengacara Ram juga kaget. Kenapa seorang pengacara, asisten pengacara kita langsung tinggal di rumahnya? Katanya kerjanya dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, di sanalah tingkat kelucuannya guys. Jadi tertukar, tapi karena Raj Malhotra ini cinta pandangan pertama ya sama si pria, jadi dia nggak jujur, nggak bilang, terus dia pura-pura jadi pengacara ya kan. Terus akhirnya mereka tahu kalau mereka itu seharusnya tertukar guys ya. Seharusnya pria kerja di pengacara Ram. Itu tahunya itu karena ya pengacara Ram datang ke rumahnya Raj Malhotra gitu. Jadi di sanalah si pria tahu kebenarannya, tapi karena si pria juga cinta sama si Raj Malhotra, akhirnya mereka menikah. Jadi setelah pernikahannya itu dinyanyikanlah lagu Gila dil gila mila koi mila. Itu lagu yang sering aku bikin TikToknya guys ya. Nah, jadi setelah nyanyi lagu itu diceritakan di sebuah pantai si pria ngasih tahu si Raj kalau dia udah hamil. Nah, jadi di sana Raj bahagia banget guys. Terus si Raj belikan si pria rumah baru. Terus setelah beli rumah baru, katanya si Raj itu dapat info kalau dia mau dinaikkan jabatannya di kantornya. Nah, pas upacara penaikan jabatan itu, di sana datanglah bosnya dengan istri barunya. Ya, istri barunya itu namanya Sonia. Ya, Sonia dan si Raj kaget karena si Sonia ini adalah mantan pacarnya si Raj. Oke. Jadi diceritakan di sana si Raj kecewa kalau dia nggak diangkat sebagai manajer CEO. Ternyata dia dapat jabatan yang lebih tinggi yaitu Dewan Direktur guys. Nah, di sana si Sonia itu memainkan matanya ke mukanya si Raj. Kelihatan banget kan kalau si Sonia itu masih cinta banget sama si Raj. Oke. Setelah penobatan jabatan, malamnya itu diadakan pesta guys. Pesta di atas kapal. Nah, di sana si Raj itu hadir sama pria. Nah, pria pun kaget karena melihat si bosnya itu udah tua tapi istrinya pemuda. Ya, sampai dia bertanya, kenapa
bosmu manggilnya dia sayang. Ternyata si Raj bilang kalau itu istrinya, aku kira anaknya. Oke, di sana mereka berpesta menyanyikan lagu Talatum judulnya. Talatum, 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 talatum. Nah, itulah lagunya. Pokoknya aku nggak begitu hafal kalau lagu Talatum. Di sana soalnya si Priyanka yang nyanyi. Terus setelah itu si Raj di kantornya selalu dirayu sama si Sonia. Jadi Sonia itu gede banget ya? Iya, gede banget. Ya karakternya gede banget. Terus dirayu, pokoknya terus dirayu sampai si Sonia itu memperkosa si Raj. Tapi Raj nggak mau, sampai di sini tuh luka-luka ya, dicakar-cakar ya. Pas hari syukuran di rumah barunya, padahal ya itu udah si Sonia memperkosa dan tanpa disadari kalau ada HP yang rusak merekam peristiwa tersebut, guys. Oke, jadi dilanjutkan. Itu setelah Sonia diperkosa, si Raj yang diperkosa. Ya, si Raj diperkosa, malah dibalikkan, difitnah kalau si Raj yang melecehkan si Sonia. Karena si Sonia kecewa kalau Raj tidak mau melakukan itu sama si Sonia. Nah, setelah itu si Raj dipecat dari kantornya oleh bosnya, terus dilaporkan polisi. Tapi si Raj ini bilang kalau dia itu memang benar-benar tidak memperkosa si Sonia, malah sebaliknya Sonia memperkosa Raj. Tapi teman-temannya nggak ada yang percaya sama si Raj, guys. Semua percaya sama bosnya. Ya, orang bos kan emang berkuasa kan ya. Nah, tapi istrinya percaya kalau si Raj itu nggak mungkin memperkosa si Sonia. Akhirnya dia mencari pengacara. Pengacaranya itu ya Pak Ram ini, temannya pengacara. Dan dia udah mendapatkan bukti. Setelah mendapatkan bukti dia ditabrak, guys. Mati ya, meninggal. Jadi buktinya nggak sampai ke pengadilan. Terus akhirnya Sonia merasa menang gitu, merasa menang karena nggak mungkin bakal ketemu buktinya ya. Akhirnya si pria ini, istrinya mau menjadi pengacaranya si Raj ya. Bagaimana ya kalau kehidupan asli, ada nggak ya istri sebagai pengacara suami ya? Ya pokoknya diceritakan di sana. Akhirnya si pria mendapatkan bukti bahwa si Sonia itu yang memperkosa si Raj dari handphone temennya si Rakesh ya, temennya si Rakesh. Handphonenya diminta sama si Sonia, si Rakesh handphonenya diminta sama si pria. Waktu si Raj diperkosa itu pas dia mau memperbaiki ponselnya. Nah, jadi di ponsel itulah ada terekam bukti bahwa si Sonia yang memperkosa si Raj, guys. Akhirnya ketahuan belangnya dan si Sonia diceraikan sama tuan siapa ya? Roy ya. Si Sonia diceraikan oleh tuan Roy. Dia sampai frustasi nggak berani keluar rumah, akhirnya bunuh diri. Dan Priya sama Raj hidup bahagia, punya anak 1. Jadi nilai yang kita dapat dari film I Trust ini adalah kalau cowok itu tidak selalu salah dan cewek tidak selalu benar. Begitu pula pun ya sebaliknya ya. Jadi di sini yang paling aku senang itu jadi kesetiaan seorang suami terhadap istri. Ya. Raj itu sangat setia sama si pria walaupun digoda selalu ya. Oke, jadi kita lanjut sekarang untuk scene menariknya itu menurut Tia yang mana? Yang waktu siapa namanya si pria tuh ketukar masuk alamat ya gitu. Sama pembantu itu sama ya. Pembantunya itu lagi satu lucu banget. Ya itu lucu banget. Menurut aku scene menariknya itu pada saat si Raj mau diperkosa sama si Sonia. Terus akhirnya kalungnya si Raj itu jatuh kan. Itu ada fotonya si pria. Nah, jadi di sana dia teringat sama istrinya. Oh iya. Jadi itu menarik banget. Kepikirannya bikin scene kayak gitu ya. Ya. Oh, jadi scene terlucu itu pada saat kerjaannya ketukar ya si pria sama si Kancan. Nah, dan pada saat si pria datang ke rumahnya Raj disuruh bikinin teh. Masa pengacara disuruh bikinin teh. Nah, itu kan lucu banget. Dan part terlucunya lagi pas rekaman suara Sonia di HP di ponsel si Rakesh itu. Nah, jadi itu lucu banget suaranya ya.
Oke, itu platform lucunya. Jadi kritik dan saran untuk film ini nggak ada sih. Iya sih. Nggak ada. Hiburan. Karena sutradaranya ini emang udah memikirkan bagaimana alur ceritanya. Memang berkelas banget ya. Kalau film-film Bollywood itu memang sangat berkelas ya alur ceritanya. Jadi bukan berarti film lain itu nggak berkelas, tapi karena mungkin aku kan sukanya Bollywood ya. Bukan berarti ya semua kok bagus, cuma ya memang kalau film Bollywood itu beda kelas ya, beda kelas. Alur ceritanya itu menarik banget walaupun ditontonnya berulang-ulang. Jadi film Ikhlas ini aku nontonnya udah berapa kali ya, cuma tetap setiap nonton itu masih emosional gitu, masih terbawa emosi. Jadi the best ya, the best film Bollywood. Oke, jadi sampai di sini dulu aku sama Tia review film Bollywoodnya. Jadi boleh komen di bawah nanti film Bollywood apa lagi yang mau kita review ya guys ya. Komen di bawah. Jangan lupa yang belum subscribe sekarang. Kalau tembus like-nya ini sampai 100.000 like. Ya, pokoknya like sampai tembus 100.000 like ya guys ya. Nanti bakal ada kejutan dari tim Pria Prakas. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Pria Prakas. Salam kreativitas pasti Pria Prakas. Bye bye. Piu piu.